Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Benar sekali tadi kata Mas dan Mbak, tadi ini jam yang mungkin sulit menantang buat saya sebagai pembicara, jam 1 setelah makan siang. Mungkin ya mengantuk sedikit, tapi saya coba 30 menit ke depan saya coba presentasikan sesuatu yang moga-moga tidak membuat ngantuk. Oke, saya perkenalkan diri dulu, saya Dios. Saya saat ini bekerja di perusahaan telekomunikasi Telkomsel. Dan Telkomsel ini sekarang adalah bisa dibilang salah satu dari 10 operator seluler terbesar di dunia. Dan di Indonesia mungkin sekarang nomor 1 dari sisi jumlah pelanggan. Saya sendiri alumni UGM Elektro, jadi sungguh berbahagia siang ini bisa di sini kembali. Baik, saya akan menyampaikan mungkin sedikit sharing saja penggunaan teknologi big data di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu judulnya Reaping the Benefits of Big Data in Telecommunications Business. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, Bapak-bapak dan Ibu di sini, berapa banyak yang pakai smartphone? Mungkin pertanyaan saya coba. Berapa banyak Bapak-bapak dan Ibu yang tidak pakai smartphone? Coba angkat jarinya. Ada yang tidak pakai? Tidak ada. Nah, persis seperti dugaan saya. Jadi, hampir semua orang saat ini itu menggunakan smartphone. Ini foto saya ambil beberapa waktu lalu di sebuah konferensi juga. Itu ada tempat istirahatnya. Dan ini tidak tertangkap kamera. Di situ ada banyak kursi seperti ini juga. Dan banyak orang yang akhirnya begini duduk pencet-pencet handphone. Dan ini adalah sekarang mesin handphone ini, smartphone adalah barang yang sangat intim dengan kehidupan kita ya, dengan kehidupan manusia. Dibawa bekerja, dibawa makan, bahkan dibawa ke kamar mandi ya. Itu sebabnya banyak produsen sekarang membuat yang tahan air. Itu sebenarnya bukan buat berenang, tapi untuk di kamar mandi. Kalau statistiknya sekarang ada 50 juta smartphone di Indonesia. Ini mungkin sekarang sudah lebih dari itu, ini data beberapa waktu yang lalu. Dan sudah menjangkau seluruh usia. Ini foto saya juga ambil sekitar sebulan lalu di sebuah acara, ada anak-anak duduk, ngapain saya lihat, ternyata mereka main-main handphone, main-main smartphone. Dan ada statistik juga yang menarik, yaitu ternyata 43% traffic smartphone itu adalah untuk sosial media, ya. Facebook, Twitter, Pad, dan sebagainya itu. 57%-nya saya tidak tahu, mungkin moga-moga untuk sesuatu yang produktif ya. Bukan saya bilang sosial media tidak produktif, tapi yang lebih produktif lebih banyak isinya ya. Oke, jadi mobile device itu sekarang sangat banyak dan angkanya terus bertambah. Dan itu sesuai dengan tren saat ini, yaitu menurut riset yang kami miliki, nanti sekitar 5 tahun lagi jumlah connected device itu 30 miliar. Kalau tadi pembicara sebelumnya Pak Joko dari Intel 50 miliar ya, mungkin kami lebih konservatif sedikit, 30 miliar, itu pun jumlah yang sangat banyak. Berapa jumlah penduduk dunia? Ada yang tahu? 7 miliar ya, sekitar 7 miliar lebih. Jadi 23 miliar itu apa? Bukan manusia kan? Jadi Internet of Things, IoT, ini masa depannya ini. Jadi nanti mesin-mesin yang di sekitar kita ini, barang-barang rumah tangga, sensor-sensor industri, sensor transportasi itu nanti akan hidup dan hidup secara wireless, ya kan? Mengirimkan data. Tren yang lain, wireless itu akan semakin cepat. Telkomsel tidak lama lagi akan melaunch layanan LTE 4G. Nanti kalau sudah benar-benar yang LTE yaitu advanced, kecepatannya bisa 1 gigabit per second, itu sudah seperti pakai kabel ya kan. Kalau kita pakai laptop itu yang gigabit internet. Nanti wireless pun seperti itu kecepatannya. Dan ada banyak tren-tren yang lain. Misalnya sekarang smartphone tambah gede layarnya, otomatis kalau tambah besar yang dikonsumsi media semakin high resolution ya, HD video. Nah, semua tren ini mengarahnya kemana nanti? Mengarahnya ke big data. Semua akan mengenerate data. 30 miliar device itu akan menghasilkan data dan ya kita sebut itu big data. Nah,
Saya tidak akan mendefinisikan lagi apa itu big data ya, yang kemarin sudah dibicarakan. Tapi saya hanya share saja di sini statistik di Telkomsel saat ini. Telkomsel sekarang nomor 7 kalau tidak salah di seluruh dunia. Kita punya 138 juta pelanggan. Mungkin bukan pelanggan, tapi SIM card-nya ya, karena satu orang bisa punya beberapa SIM card. Jadi ada 138 juta SIM card Telkomsel saja, belum termasuk Indosat dan XL ya. Itu yang sekarang aktif hidup di Indonesia. Bayangkan ya, 130 juta penduduk Indonesia berapa? 250 juta, mungkin hampir separuhnya adalah pelanggan Telkomsel mungkin ya. Kemudian penjualannya setiap hari itu bertambah 400.000 SIM card baru terjual. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang, ini rata-rata ya, 400.000 kurang lebih. Dan ke 138 juta manusia ini atau 138 juta SIM card ini mengenerate atau menghasilkan voice call, panggilan telepon dan SMS yang keluar masuk di jaringan Telkomsel itu sampai 1 miliar per hari. 1 miliar per hari, bayangkan. Dan kalau itu dijadikan data, dijadikan file, karena setiap percakapan dan transaksi pelanggan itu terekam di IT system, itu menghasilkan 40 miliar row record, 40 miliar record. Yang kalau dikumpulkan filenya itu sekitar 20.000 file sehari yang di Telkomsel dari IT system kita. Jumlahnya itu 10 terabyte. Bisa jadi lebih. Rata-rata 10 terabyte per hari. Laptop kita berapa besarnya? 503 paling ya harddisknya. 1 tera paling banyak. Jadi kita setiap hari di IT Telkomsel harus menyiapkan tempat sebesar 20 buah laptop. Itu hanya raw datanya saja. Belum lagi kita harus melakukan pemrosesan data. Jadi sangat besar. Saya tidak akan bicara definisi big data, tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa menilai sendiri. Ini yang kami anggap big data. Dan pertumbuhannya sendiri cukup mencengangkan. Dalam 5 tahun terakhir meningkatnya 10 kali lipat. Kalau 5 tahun yang lalu mungkin smartphone belum banyak, jadi data yang di-generate juga belum banyak. Tapi khususnya 3 atau 4 tahun terakhir, sejak smartphone semakin layarnya semakin besar, orang mengakses internet dari tangannya, untuk data yang dihasilkan di IT system kita meroket 10 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Nah, saya akan tunjukkan juga bahwa ini data yang semakin banyak ini memang membawa dua hal buat kita di IT ya, terutama di Telkomsel. Yang pertama tentu menjadi tantangan buat kita karena data yang harus diolah menjadi semakin banyak. Di awal-awal kita jadi semakin bingung sebenarnya mau diapakan data segitu banyak. Tapi di lain pihak ini adalah opportunity ya kan, karena data yang tersimpan di di sistem itu adalah dihasilkan oleh pelanggan. Yang berarti kalau kita bisa pelajari itu akan menghasilkan nilai-nilai yang berguna untuk bisnis. Kalau kemarin Pak Beno sudah menceritakan mengenai data is the new oil ya kan. Jadi seperti minyak, data itu ada di bawah tanah yang tidak ada gunanya kalau kita tidak punya bor, punya pipa yang mengangkat minyak itu, ya kan? Kita tidak bisa memanfaatkannya juga kalau kita tidak punya kilang minyaknya, ya kan? Tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Persis seperti data. Jadi data-data itu yang begitu banyak tadi saya sebutkan 10 terabyte per hari itu hanya duduk di dalam mesin yang kalau tidak dimanfaatkan ya hanya mempergunakan resource saja, tidak ada nilainya. Nah, untungnya perusahaan-perusahaan inovatif Telkomsel salah satunya itu sudah mulai mempergunakan data untuk kebutuhan bisnisnya. Kalau di kami menggunakan data untuk membuat produk-produk yang lebih baik atau layanan-layanan lebih baik. Juga untuk meningkatkan customer experience ya. Jadi pengalaman pelanggan dalam mempergunakan jasa Telkomsel itu diharapkan jadi lebih baik. Otomatis nanti belanjanya jadi lebih banyak juga. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan atau mengidentifikasi potensi-potensi revenue source yang baru. Nanti akan saya tunjukkan beberapa use case mengenai itu. Oke, 3V kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi memang di Telkomsel sudah pasti kami rasakan dengan sungguh nyata bahwa 3V terutama volume and velocity itu
menekan kemampuan sistem IT kita. Ya. Jadi datanya begitu banyak dan datang semakin cepat, itu membawa tantangan tersendiri bagi kami. Dan dulunya kita memang sudah memiliki enterprise data warehouse yang menggunakan konsep teknologi relational database, ya, RDBMS. Namun kalau kita tetap menggunakan cara tradisional seperti itu, it's too costly akhirnya. Kita sudah melakukan studi bahwa kalau kita terus seperti ini, 3V-nya terus ada, kita tidak akan bisa. Itu sebabnya kita mulai beberapa tahun yang lalu mulai mencari alternatif bagaimana caranya kita bisa memproses data dengan cara yang bukan tradisional lagi. Pakai apa? Ya sudah pasti big data technology, ya kan? Kita sekarang berkumpul di sini untuk mendiskusikan itu. Dan big data technology itu sebenarnya tidak revolusioner, bukan sesuatu yang mendadak datang, ya kan? Ini lebih evolusioner sebenarnya. Mengapa saya bilang demikian? Karena teknologinya juga akhirnya memakai barang-barang yang sama dengan yang sudah kita kenal selama ini. Rotating disk, hard disk, itu kan dari dulu, dari tahun 1970-an kita sudah mengenal hard disk, ya kan? Kemudian big data technology juga memakai parallel processing, ya kan? Yang ini sudah kita kenal 20 tahun lalu mungkin. Jadi kita mempergunakan banyak prosesor untuk memecahkan satu masalah, kemudian dijadikan satu. Juga big data platform, big data technology yang kita kenal sekarang itu menggunakan commodity parts, artinya kita bisa menggunakan hardware yang bisa beli dari mana saja, gitu ya. Kita bisa pakai komputer-komputer yang dari berbagai merek. Nah, jadi sebenarnya tidak revolusioner. Yang membuat berbeda sekali ini, ya, game changing-nya adalah kita sekarang tidak perlu lagi membeli proprietary system, ya kan? Karena kita bisa pakai commodity hardware, tidak perlu lagi mengeluarkan jutaan dolar untuk mengolah data yang besar. Nah, kalau kita bicara big data technology, mau tidak mau kita pasti bersinggungan dengan namanya Hadoop, dan ini yang kita pakai sekarang. Hadoop adalah salah satu big data technology, ada banyak yang lain, tapi ini yang kita implementasikan di Telkomsel. Mengapa? Karena Hadoop ini sifatnya membuka kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tidak mungkin dilakukan atau secara ekonomis tidak feasible dilakukan. Nah, idenya sebenarnya apa? Idenya itu data, prosesor yang memproses data itu dibuat sedekat mungkin dengan data. Tujuannya apa? Supaya perpindahan data itu minimal. Kenapa? Karena disk, rotating disk itu adalah bottleneck dari processing. Jadi semua IT system itu disk adalah bottlenecknya. Karena itu yang paling lambat. Prosesor cepat, memori cepat, tapi disk ya tambah cepat juga, tapi tetap lebih lambat dari kecepatan prosesor. Nah, itu akhirnya kita idenya adalah mendekatkan data dan meminimalkan pergerakan movement data. Kemudian yang ketiga, pendekatannya adalah kita memakai sebanyak-banyaknya prosesor tapi yang murah, inexpensive. Kita pakai Intel based server biasa yang bisa dibeli dari manapun. Oke? Wah, saya akan sedikit share juga. Ini foto diambil beberapa hari lalu dari data center kami di Jakarta. Kita dulu memulai inisiatif Big Data sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu kita hanya memulai dengan mesin-mesin yang kecil, 10 biji, dibantu teman-teman dari tim solusi 247. Kita waktu itu mengolah hanya satu macam file dengan 10 node itu, dengan kita sebutnya node ya, dengan 10 Hadoop nodes. Sejalan dengan waktu kita memahami manfaatnya dan keuntungannya, dan sekitar 2 tahun terakhir kita melakukan ekspansi, dan ini sudah ekspansi yang ketiga kalinya. Sekarang kita memiliki tak kurang 150 nodes, 150 buah server yang seperti ini. Dan kalau di jumlah CPU core-nya sudah 2000-an. Kalau laptop kita berapa? Yang Core i5 itu 2 core ya, 2 core saja. Kita punya 2000. Ya. Ini fotonya tidak begitu jelas, tapi di belakang rak ini ada berbagai rak-rak lagi yang isinya juga Hadoop nodes, tapi mereknya berbeda-beda. Kita ada
tiga merek kan di situ, ada 3 merek. Jadi kita tidak tergantung pada satu vendor saja. Ya. Kalau saya lebih detail lagi dari konfigurasi mesin-mesin yang ada itu secara umum kita bagi 2, yaitu yang storage heavy dan yang compute intensive. Sebenarnya yang membedakan adalah rasio antara core dengan rotating disknya. Yang storage heavy lebih banyak di di disknya. Dan kita menggunakan CentOS Linux. Ya, saya lanjutkan saja waktunya mepet sekali kayaknya. Ini high level architecture-nya, saya percepat saja. Kita memiliki enterprise data warehouse yang dari Teradata. Kita mengambil data dari berbagai sumber data, salah satunya yang paling besar adalah dari switching, dari CDR, Call Detail Records. Setiap kali Bapak dan Ibu membuat percakapan itu direkam kan, maksudnya dicatat kemana dan jam berapa ya, itu ditangkap, dimasukkan ke enterprise data warehouse. Juga dari billing, dari sumber-sumber data yang lain. Dan mulai 3 tahun yang lalu kita memasukkan Hadoop. Jadi Hadoop ini hidup berdampingan dengan enterprise data warehouse. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban dari si enterprise data warehouse-nya. Kalau yang hijau tadi dibongkar lagi, dalamnya adalah seperti ini, Hadoop ini, dalamnya ini, kita menggunakan Cloudera. Sebenarnya ada banyak komponen dari Cloudera, tapi yang kita menggunakan adalah MapReduce dan kita sedang implement Impala. Nanti akan saya jelaskan. Dan komponen-komponen standar lain untuk manajemen. Jadi di sini saya tekankan Hadoop tidak mereplace enterprise data warehouse, tapi lebih ke complement, jadi melengkapi. Gitu ya. Oke, benefitnya sendiri dari sisi IT adalah sudah pasti cost. Kita tidak perlu jadi jenius untuk tahu siapa yang lebih murah, yang kanan ya kan. Dengan Hadoop, menurut perhitungan kita, untuk membeli 1 terabyte kita cukup investasi tidak sampai $1.000. Tapi kalau kita membeli proprietary system yang tradisional itu bisa sampai 15.000. Tentunya ada yang menjual lebih murah, ini hanya gambaran saja. Ya. Dan keuntungan yang lain adalah scalability. Jadi kalau kita ingin menambah capacity, kita tidak cukup membeli hardware komoditi tadi. Keuntungan yang lain adalah flexibility. Kita ini lebih ke skema ya. Jadi kalau di Hadoop kita tidak perlu mendefine dulu skemanya. Kalau di enterprise data warehouse kita harus bikin dulu dari awal. Kalau ada perubahan di sumber, skemanya harus diubah juga. Oke, saya percepat. Itu tadi dari sisi IT. Nah, kalau dari sisi bisnisnya sendiri bisa saya sajikan, yaitu ada 3 keuntungannya atau 3 use cases yang kita dapat saya share di sini. Yang pertama tadi sudah disebut, yaitu data warehouse offloading. Kemudian revenue assurance. Kemudian revenue assurance kita menggunakan Hadoop untuk keperluan revenue assurance. Artinya kita melakukan proses-proses data untuk mendeteksi kebocoran-kebocoran revenue atau fraud juga. Saya ada 1 slide nanti tentang itu. Dan yang sedang kita kembangkan sekarang adalah yang ketiga, yaitu business analytics. Di mana kita menggunakan big data technology untuk menjawab permasalahan bisnis. Saya ada beberapa use case, semoga saya ada punya waktu. Oke, saya percepat saja. Yang pertama adalah data warehouse offloading. Jadi tugasnya adalah melepaskan beban pekerjaan dari enterprise data warehouse. Salah satunya adalah data transformation. Jadi data yang datang dari sumber data tadi, kita harus lakukan transformasi seperti cleansing, enriching, aggregating, dijumlahkan gitu ya. Itu kalau dulu kita lakukan dengan ETL tools, sekarang kita lakukan dengan Hadoop, MapReduce. Kemudian interactive SQL, saya akan jelaskan nanti. Kemudian online archive, artinya data-data yang kalau dulu di enterprise data warehouse, data-data yang sudah dingin, artinya yang sudah mulai tidak banyak diakses, itu harus dipindah ke tape, ya kan, supaya lebih enterprise data warehouse-nya tidak penuh, gitu kan. Nah, dengan Hadoop kita mulai menggunakan ini untuk archive. Data itu tadi retention-nya diperpanjang. Jadi kalau dulu hanya mungkin 2 bulan data sudah dianggap code, lalu kita pindah ke tape, sekarang mungkin bisa kita perpanjang sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Oke, lebih detail lagi mengenai data transformation dengan MapReduce. Apa yang dilakukan di dalamnya? Berbagai macam, misalnya binary conversion, file yang datang dari elemen, network elemen itu ada yang bentuknya binary, ya kan? Kemudian harus di convert dulu menjadi ASCII.
Nah, kemudian ada juga manipulasi terhadap isi filenya sendiri, sorting, join, lookup, kita menjoin atau memperkaya data dari berbagai sumber, kemudian di-aggregate, dijadikan satu menjadi aggregate jam-jaman, harian, mingguan, atau bulanan. Dan kemudian data itu dimasukkan ke enterprise data warehouse. Ini satu kasus yang dapat saya sampaikan di sini. Kita dulu menggunakan ETL tools yang dengan Unix environment itu memerlukan 23 jam. Dan setelah kita convert atau kita pindahkan ke MapReduce, pekerjaan yang sama bisa selesai 3 kali lebih cepat, hanya dalam waktu 8 jam. Ya, memang tidak sama persis hardware-nya, tapi ini perhitungan kasar yang kita peroleh adalah dapat 3 kali lebih cepat dengan menggunakan MapReduce. Oh ya, ini hanya informasi saja sedikit bahwa beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai upgrade juga mempergunakan MapReduce version 2. Ya, ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk menerima teknologi-teknologi yang baru, aplikasi-aplikasi baru yang nantinya akan bekerja dengan YARN ini. Ini adalah sebenarnya ada distributed operating system untuk Hadoop. Salah satunya yang sedang hot adalah Spark, Apache Spark. Nah, ini kami di Telkomsel sudah melakukan riset, dan moga-moga nanti tahun depan kita berkumpul lagi, kami bisa share lebih banyak mengenai Spark. Ya, tadi saya sebut mengenai interactive SQL. Jadi interactive SQL di sini adalah memperbolehkan bisnis users kita untuk mengakses data yang ada di dalam Hadoop, HDFS. Karena bisnis user itu sekarang sudah biasa menggunakan SQL ya, Structured Query Language, select from, itu ya, where. Dan itu dengan teknologi SQL on Hadoop yang kita menggunakan di sini adalah Cloudera Impala, itu memungkinkan aplikasi-aplikasi BI yang standar, yang biasa, itu bisa membaca data langsung di HDFS, di dalam Hadoop. Ini benar-benar membuka potensi terbesar dari Hadoop. Karena sekarang data itu bisa diakses oleh orang yang bukan IT. Kalau sebelumnya untuk mengakses perlu programming yang khusus dengan Java, sekarang user biasa bisa mengaksesnya. Dan tadi saya sebut mengenai revenue assurance, jadi saya percepat saja. Ini sebenarnya adalah proses komparasi dari berbagai sumber data yang ada di network element Telkomsel. Contohnya adalah yang dari CDR dibandingkan dengan yang ada di billing. Apakah benar semua percakapan telepon itu diberi harga yang benar, gitu kan? Kemudian profil dari setiap pelanggan juga diperiksa apakah sudah benar. Dan itu tentu membutuhkan pemrosesan data yang sangat besar karena ini dilakukan secara reguler. Dan Hadoop kita menggunakan itu dari 150 nodes tadi di kami ya, alokasikan sekitar 10% untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, kemudian yang ketiga tadi business analytics, saya bisa tunjukkan ada dua tujuan utamanya sebenarnya. Jadi yang pertama adalah dengan business analytics kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelanggan kita, pelanggan Telkomsel. Caranya ada dengan customer profiling. Nanti saya ada satu slide mengenai itu. Kemudian geospatial analysis, jadi menganalisa pelanggan kita secara ruang dan waktu. Ya. Ada slide juga nanti. Social network analysis, ini lebih ke bagaimana kita ingin mengenal jaringan sosial dari setiap pelanggan. Nanti misalnya seorang ayah atau seorang orang tua menelpon anaknya sering, nah kita dengan metode machine learning kita bisa tahu nanti siapa yang jadi ayah. Tidak harus dalam keluarga, misalnya juga dalam suatu komunitas. Siapa yang sering ditelepon atau siapa yang sering menelpon. Nah, itu nanti kita bisa tahu orang-orang yang menjadi yang mempunyai influence besar dalam jaringan sosialnya. Nah, setelah kita memahami pelanggan kita, tentunya kita harus melakukan sesuatu, ya kan? Yang salah satunya ya, kita membuat new products, berinovasi di produk-produk baru. Caranya bagaimana? Karena kita sudah punya profilingnya, itu kita bisa membuat targeted offers, targeted produk. Jadi produk-produk yang memang khusus dibuat untuk segmen-segmen pelanggan tertentu. Kita juga bisa melakukan loyalty program, jadi membuat pelanggan itu lebih setia pada kita sebagai penyedia jasa.
Kemudian kita juga mulai mengeksplor kemungkinan untuk bekerja sama dengan industri yang lain, memanfaatkan big data kita untuk ya, tujuannya tadi monetize supaya kita dapat tambahan revenue. Ini salah satu contoh dari business analytics yang kita lakukan, yaitu customer segmentation. Jadi dengan data transaksi pelanggan yang ada di Telkomsel, di IT system kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan sosialnya, demografi, geografi, dan behaviornya. Ini hanya beberapa contoh dari segmen-segmen pelanggan yang kita buat. Contohnya kita bisa memisahkan orang-orang yang masih muda, remaja, pelajar, kita pisahkan dengan yang sudah dewasa, yang sudah bekerja atau yang punya usaha. Kita juga bisa melihat behaviornya. Jadi pelanggan-pelanggan kita itu biasanya mobilitasnya bagaimana, dan kita dengan machine learning algoritma kita bisa menemukan orang-orang yang commuting, jadi komuter yang tinggalnya di Bekasi atau di Bogor itu tadi, dengan kereta api kita bisa tahu orang-orangnya. Kita juga bisa tahu behavior yang lain, misalnya orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang suka mengadopsi, early adoptersnya orang yang mengadopsi produk-produk yang baru. iPhone 6 baru keluar kemarin, besok dia sudah punya. Samsung yang baru, Note 4 atau apa itu yang baru keluar kemarin, sekarang dia sudah punya. Nah, orang-orang seperti ini adalah segmen yang khusus yang bagi kami di Telkomsel perlu diperlakukan khusus pula. Kita beri tawaran-tawaran khusus. Ada lagi satu analisis contoh, yaitu smartphone upgrade. Jadi menggunakan machine learning algoritma kita bisa mencari pola-pola dari pengguna-pengguna yang dulunya tidak pakai smartphone, kemudian memakai smartphone. Itu kita kita cari behaviornya, kemudian kita cocokkan dengan orang-orang lain atau pelanggan-pelanggan lain yang punya pola yang sama. Dan orang-orang seperti ini yang punya potensi untuk nantinya beli smartphone, itu kita jadikan target untuk misalnya diberi bundling package, beli ini kartu Telkomsel beserta handsetnya ya, dengan harga khusus. Ya. Ini dengan machine learning dan sudah kita lakukan juga. Geospatial analysis. Nah, yang satu adalah mobility analysis. Ini ada satu contoh saja. Kita bisa dengan machine learning kita bisa memprediksi pelanggan kita itu tinggalnya di mana dan bekerja di mana. Home and work location kita bisa tahu. Dan kita bahkan bisa tahu lagi kita berapa lama mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Ya. Wah, waktu habis. Boleh waktu tambah sedikit ya, mungkin 3 lembar lagi. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu ini aja ada kesalahan. Ada yang tahu bedanya predict dan estimate? Predict dan estimate, mempredict dan estimate. Ada yang tahu? Apa ya? Ini saya salah ini. Seharusnya saya tidak pakai kata predict. Predict itu untuk memprediksi sesuatu yang di masa depan, ya kan? Kalau estimate itu untuk sesuatu yang saat ini atau masa lalu. Ini saya salah. Harusnya estimate. Jadi mengestimasi di mana lokasi tinggal dan lokasi bekerja. Tujuannya apa? Supaya kita tadi bisa membuat segmentasi pelanggan. Kemudian event analysis. Nah, ini lebih menarik. Kalau tadi kita yang di mobility kita lebih tertarik pada manusianya. Kalau sekarang kita tertarik pada lokasi geografis. Misalnya di sebuah stadion, misalnya stadion GBK di Jakarta, kita bisa melihat crowd di situ, ya, dan kita bisa mengasumsikan bahwa di situ ada suatu event, misalnya ada pertandingan sepak bola atau ada konser atau ada konferensi seperti ini. Ya. Karena begitu kita melihat ada konsentrasi massa di situ, berarti ada special event. Dan ini nanti bisa diperkaya dengan profil data yang sudah kita miliki tadi. Sehingga kita tahu misalnya yang crowd di situ umurnya masih muda, oh berarti ini kemungkinan besar adalah konser. Ya. Itu geospatial analysis. Nah, ini satu lagi yang terkait dengan geospatial analysis, yaitu kita sekarang mulai bekerja sama dengan industri yang lain untuk memanfaatkan insight dari transaction data kita. Salah satunya adalah footfall analysis. Ini mirip dengan yang event tadi, event analysis, tapi kita fokus ke suatu lokasi komersial, misalnya mall. Ini hanya contoh ya, contoh sebuah mall di Jakarta namanya Mall Ambassador. Orang Jakarta pasti tahu ya. Di sini
karena kita punya apa itu indoor BTS di situ, secara sendirinya kita bisa tahu orang-orang Telkomsel yang masuk ke, atau pelanggan Telkomsel yang masuk ke gedung itu, kan? Nah, itu bisa diukur, jadi kita bisa ukur footfall-nya, berapa banyak orang yang masuk ke lokasi komersial itu. Dalam contoh ini, di hari itu ada 19.625 orang masuk ke situ. Lebih dalam lagi kita bisa tahu umurnya berapa, ya. Gendernya apa, laki atau perempuan. Kemudian peak-nya kapan, jam berapa toko itu rame, puncaknya. Contoh ini adalah jam 12 sampai jam 3. Dan kita juga bisa tahu, memprediksi, ya, bukan prediksi, mengestimasi berapa pendapatannya dia berdasarkan ya ARPU-nya dia. Dan ini berguna sekali untuk industri-industri seperti advertising atau retail industry. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti saya harus buka toko itu jam berapa, ya kan? Karena ramainya jam berapa ya kita tahu. Produk apa yang harus dijual harus disesuaikan dengan segmentasi pelanggannya. Ya. Ini yang sudah mulai kita lakukan di Telkomsel. Baik, kemarin ini mungkin yang terakhir. Kemarin Bu Nadia dari Cybertrend menambahkan dari 3V jadi 5 ya. Ini yang V yang kelima, Big Data Visualization. Itu betul sekali dan kami di Telkomsel sudah menyadari itu dengan baik dan kami sudah menginvestasikan untuk membeli software visualization data. Yang apa itu gunanya adalah untuk membuat data-data yang susah dibaca itu menjadi bisa dipahami dengan mudah. Dan lebih jauh lagi itu membuat user bisnis kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dulu nggak terpikirkan sebelumnya. Dengan melihat scatter plot seperti ini, mereka bisa mengetahui, wah ada apa ini? Coba dilihat lebih dalam lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang dicoba untuk dijawab dengan visualization. Terakhir ini summary dari journey kita di Telkomsel untuk implementasi big data. Jadi awalnya itu seperti yang disebut tadi adalah kita mencoba untuk memecahkan masalah-masalah IT dulu, ya kan? Tadi datanya besar nih, mau tahu gimana cara memprosesnya. Nah setelah itu terpecahkan, baru kita perlahan-lahan bergerak ke memecahkan business problems. Ya, jadi kita mulai sekarang membangun advanced analytics dan machine learning. Untuk itu kita di Telkomsel sudah mulai membangun tim yang sifatnya multidisipliner, tidak hanya IT. Jadi it's a mix of technology and business experts. Ya ada juga data scientist juga, jadi orang yang mempunyai latar belakang matematika, tapi bisa mengerti IT dan mengerti bisnis. Ini orangnya sangat langka. Juga software developers kita punya juga, visualization specialist, Hadoop specialist dibantu teman-teman dari Solusi 247. Challenges-nya mengenai implementasi kita adalah yang paling sulit itu menentukan data mana yang bermanfaat. Tidak semuanya bermanfaat ya, ada yang harus dibuat. Itu menentukan data mana yang bermanfaat dan kemudian metode apa yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan itu. Teknologinya sendiri bergerak dengan cepat, seperti saya tadi sebutkan, kita sekarang sudah upgrade ke MapReduce 2. Yang sebenarnya usianya juga belum lama, MapReduce 1-nya belum lama. Dan masalah klasik yaitu mencari bakat-bakat atau talent, skill yang cocok dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Saya rasa demikian saja dari saya. Terima kasih. Ini satu pepatah terakhir, in God you trust, all others must bring data. Masih tidak pernah dengar ini ya? Kepada Tuhan kita percaya, yang lain bawa bukti sini, mana buktinya, ya kan? Kalau buktinya terlalu banyak, ya pakai big data, gitu kan? Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.